A stroke happens when there is a loss of blood flow to part of the brain. Cells cannot get the oxygen and nutrients they need. Ischemic stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara edukasi kesehatan pada pagi hari ini, nggih. Sebelumnya kami mahasiswa keperawatan, di sini kami akan membawakan edukasi kesehatan terkait upaya pencegahan stroke pada usia dewasa. Perkenalkan, saya Dila Mukaroma, biasa dipanggil Dila, dan rekan saya Nurhana, biasa dipanggil Hana. Kemudian ada Ifna Dila, bisa dipanggil Ifna. Kemudian ada Putra Bagus Bimo, bisa dipanggil Bimo. Nah, sebelum memasuki materi, di sini kami ada pretest terlebih dahulu beberapa pertanyaan untuk menguji terkait pengetahuan dari Bapak Ibu, nggih. Baik. Untuk waktu pengerjaannya 3 menit cukup, nggih? Mungkin yang sudah dapat bisa langsung mengisi pretestnya gitu. Oke. Tepat waktunya. Baik, waktu sudah habis, bisa dikumpulkan kembali. Baik, Bapak Ibu sudah menerima leaflet ya. Memasuki materi yang pertama terkait definisi sendiri dari stroke. Jadi stroke ini merupakan gangguan aliran darah di otak secara cepat dan juga mendadak, kurang lebih itu 24 jam. Jadi bisa disebabkan oleh penyumbatan dan juga pecahnya pembuluh darah. Jadi ibaratnya suatu selang, jadi selang itu ya air itu nanti kalau ada penyempitan, ada hambatan, kemudian ada pecah, nanti untuk sampai ke bak rumah-rumah ibu bapak itu jadinya sedikit alirannya. Jadinya kalau udah sedikit nanti terjadi gangguan di sana, ibu bapak nggak bisa melaksanakan aktivitas untuk mandi, untuk memasak air dan sebagainya. Kemudian untuk kalau dikaitkan dengan otak itu nutrisinya air, Kemudian kalau dikaitkan dengan otak itu makanannya itu terkait nutrisi dari oksigen dan juga darah. Nah, kalau ini tidak sampai pada otak, nah itu nanti menyebabkan stroke. Selanjutnya terkait dari faktor risiko. Apa saja sih faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke? Jadi ada 2. Di sini ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, kemudian faktor risiko yang dapat diubah. Untuk faktor risiko yang dapat diubah itu ada usia, jenis kelamin, dan juga faktor genetik atau keturunan. Untuk usia di atas 55 tahun itu berisiko untuk terkena stroke karena komplikasi dari penyakit tertentu gitu ya Ibu. Namun sekarang itu terjadi pergeseran, usia dewasa seperti Bapak Ibu ini juga ada yang terkena stroke. Maka dari itu penting untuk bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin. Jadi jenis kelamin pria itu lebih beresiko daripada perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki hormon estrogen yang bisa melindungi dia dari terjadinya pembentukan plak-plak yang nanti menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Selanjutnya faktor genetik keturunan. Jadi kalau di keturunannya tidak secara langsung untuk menyebabkan stroke, tapi untuk keluarga yang memiliki riwayat diabetes itu bisa beresiko. Nah, kemudian faktor resiko stroke yang dapat diubah. Nah, ini kesempatan ya, kalau misalnya yang tadi tidak dapat diubah sudah ya loss gitu ya, masih ada yang bisa diubah. Nah, ini terkait hipertensi. Jadi hipertensi ini bisa memicu stroke juga karena dia bisa menyebabkan penyumbatan dan pecahan pembuluh darah. Misalnya hipertensi ini ya, tekanan darah tinggi dari gaya hidup seperti mengkonsumsi garam lebih dari normalnya atau lebih dari 1 sendok teh per harinya untuk setiap individu. Kemudian ada diabetes mellitus, jadi konsumsi gula yang berlebih itu juga bisa memicu stroke. Kemudian obesitas dan
dispnea atau tingginya lemak dalam darah itu juga bisa memicu stroke karena dia akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah di sana. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Jadi kan aktivitas fisik itu banyak manfaatnya ya, seperti bisa menurunkan berat badan sehingga berat badannya tetap ideal, tidak terjadi stroke. Kemudian bisa juga menurunkan kolesterol sehingga risiko stroke-nya rendah. Kemudian ada lagi merokok. Jadi untuk bapak, ibu yang saat ini sedang merokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif, itu harus benar-benar dijaga karena dia juga merupakan faktor risiko dari terjadinya stroke. Kan selain itu juga stres. Jadi kalau stres itu kan bisa menimbulkan ini ya, gangguan pada pola tidur yang nantinya juga mengganggu dari kinerja dari organ-organ di dalam tubuh. Kemudian pemakaian kontrasepsi hormonal seperti estrogen. Next. Nah, untuk tanda gejala stroke ini apa saja nih, nanti dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tanda dan gejala stroke bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah sudah ada yang tahu di sini apa saja gejala dari stroke? Belum tahu? Yang bibirnya pisau. Oh iya, betul. Oh, sakit kepala juga ya. Iya, betul. Jadi di sini bapak-bapak, ibu-ibu perlu mengetahui tanda dan gejala stroke agar nantinya dapat dilakukan penanganan segera dan tidak terjadi komplikasi yang lebih parah ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, untuk mengingat dan memahami tanda gejala stroke ini terdapat slogan. Slogannya yaitu segera ke RS. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Segera ke Nah, ya betul sekali. Jadi untuk ini artinya yaitu senyum tidak simetris atau mohon maaf, senyumnya itu mencong ke satu sisi, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, itu nanti bisa menyebabkan seseorang menjadi kesulitan untuk menelan ataupun kesulitan untuk menggerakkan bibirnya dan juga bicara ya bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi kan selanjutnya G, yaitu gerak separuh tubuh melemah. Stroke itu kan identik dengan kelumpuhan tubuh, itu bisa sebagian ataupun keseluruhan. Segera. Nah, ra ini yaitu bicara yang pelo atau tidak dapat mengutarakan kata-kata dengan jelas. Ini biasanya disebut dengan pelo dan orang lain mendengarnya seperti kurang jelas seperti itu ya, atau bahkan ada yang seperti berkumur-kumur seperti itu, mohon maaf. Segera ke ini artinya yaitu kebas atau kesemutan. Ini bisa terjadi separuh anggota tubuh ataupun keseluruhan anggota tubuh. Segera ke R. Nah, R ini artinya yaitu rabun atau penglihatan mata menjadi kabur. Ini juga dapat terjadi di salah satu sisi mata ataupun di keseluruhan mata. Namun untuk memastikan tanda gejala stroke atau bukan, dapat memeriksakan ke tenaga kesehatan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tadi udah segera ke R, S. Nah, S-nya ini yaitu sakit kepala yang sangat parah yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Jadi salah satu tanda gejala stroke ini yaitu sakit kepala itu yang sangat berlebihan. Ya Allah, sakit banget ini, saya belum pernah merasakan sakitnya seperti ini. Nah, itu perlu diperiksakan, takutnya nanti menjadi salah satu tanda gejala stroke ya bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, next. Nah, selanjutnya komplikasi. Stroke tadi kalau tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi atau keparahan dan menyebabkan munculnya penyakit baru seperti ini, ada penyakit jantung karena stroke kan berhubungan dengan pembuluh darah ya, dan jantung itu tugasnya untuk memompa darah. Hal itu berkaitan dan menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Yang kedua, terjadi kelumpuhan atau kecacatan yang permanen karena tidak segera diobati. Itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Kalau masih dalam jangka waktu yang dekat dan segera ditangani, itu bisa jadi sembuh ya stroke-nya. Selanjutnya diabetes karena insulin dalam tubuh terganggu, yang tadi ada hubungannya dengan pembuluh darah. Selanjutnya sulit bicara seperti tadi, senyumnya tidak simetris, lama-kelamaan akan sulit berbicara dan menelan. Selanjutnya ini ada pneumonia, aspirasi,
saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu ada nyeri pada anggota tubuh yang stroke. Karena stroke itu bisa menyebabkan rasa kebas atau kesemutan ya. Nah itu bisa menimbulkan nyeri. Dan ada penggumpalan darah di kaki, biasanya di bagian tungkai. Selanjutnya ada depresi. Nah depresi ini dikarenakan seseorang yang mengalami stroke itu tidak menerima keadaan tubuhnya. Seperti itu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ibu bapak-bapak, setelah kita melihat komplikasi dari definisi dan faktor lainnya, di sini kita dapat mencegah stroke agar stroke-nya tidak menjadi lebih parah gitu ya. Yang pertama ini ada menurunkan bapak badannya sangat tinggi atau obesitas, ini dapat diturunkan melalui olahraga, bisa mungkin dapat berjalan kaki di pagi hari selama 30 menit ya. Yang kedua ini mengontrol tekanan darah. Bagaimana cara mengontrol tekanan darah? Ini ibu-ibu mungkin 1 bulan sekali itu bisa dapat mengecek tekanan darahnya di dokter atau di puskesmas terdekat gitu, supaya kita tahu tekanan darah kita ini tinggi atau rendah. Yang ketiga ini rutin berolahraga. Nah, untuk olahraganya ini tidak perlu yang berat-berat, mungkin untuk kayak cuci piring, nyapu, ngepel itu bisa termasuk olahraga yang ringan, atau mungkin juga dapat beraktivitas pagi hari seperti jalan kaki selama 30 menit atau 15 menit gitu ya. Nah, kemudian berhenti merokok dan hindari minuman yang beralkohol. Oke, ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang merokok atau minum alkohol, ini mohon dikurangi ya, karena ini dapat memicu stroke itu. Kemudian yang kelima ini pilih makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang ini maksudnya pas waktu makan kita dapat makan dengan sayuran, buah-buahan, ayam, kacang-kacangan, dan juga susu. Itu dapat menjaga ibu tubuh supaya tidak terkena penyakit. Oke, yang kemudian yang enam, mengatur pola makan yang sehat. Untuk makan yang sehat ini jangan makan makanan yang berlemak seperti junk food dan goreng-gorengan, itu jangan ya. Makan makanan yang sehat. Dan kemudian penanganan stres dan istirahat yang cukup. Nah, untuk yang ini ibu-ibu dan bapak-bapak jangan sampai stres yang berlebihan. Dan juga istirahat yang cukup, minimal 1 hari itu 7-8 jam untuk istirahat yang normal ya. Kemudian yang 8 ini pemeriksaan kesehatan berkala dan taat anjuran dokter. Nah, ini jangan sampai malas untuk mengecek keadaan atau kesehatan di puskesmas maupun dokter terdekat. Karena supaya kita tahu kita apakah mengalami penyakit yang serius atau tidak gitu. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa pelaksanaan yang dimana ini pelaksanaan medis. Yang medis ini dilakukan oleh dokter. Ini dilakukannya di rumah sakit ya, kayak terapi suportif ini dilakukan oleh dokter. Kemudian yang terapi trombolytik ini juga dilakukan oleh dokter. Di sini nanti dokter mengecek apakah kita kayak ada faktor-faktor risiko yang akan meningkatkan kejadian stroke gitu. Kemudian ini prosedur endovaskular, kemudian rehabilitasi, dan di sini ada penangkasan stroke yang dimana ibu-ibu dan bapak-bapak dapat mengkonsumsi beberapa obat-obatan yang dianjurkan dokter yang artinya ada obat-obatan seperti fibrolytik atau trombolytik, ada antiplatelet, antihipertensi, dan obat neuroprotektif. Kemudian yang non-medis ini dapat berupa edukasi. Nah, edukasi ini biasanya diberikan oleh para penyelam seperti kami dan juga para perawat ya. Kemudian juga perubahan gaya hidup ini, gaya hidup yang buruk ini bisa dirubah ke hidup yang baik. Kemudian penggunaan kesehatan mental, lingkungan, dan juga faktor risiko. Dukungan sosial ini dapat dukungan dari lingkungan seperti saudara, keluarga. Kemudian perencanaan pemulangan dan tindak lanjut. Next. Di sini ada intervensi yang dapat dilakukan untuk pasien stroke, yaitu bisa menerapkan cerdik. Di sini ada cek kesehatan secara berkala, kemudian enyahkan asap rokok jangan sampai merokok yang berlebihan, kemudian rajin aktivitas rutin olahraga. Itu tentunya sangat penting, bukan hanya untuk penyakit stroke tapi juga penyakit lainnya. Itu juga ada diet sehat dan seimbang, kurangi gula, kurangi konsumsi garam, kurangi lemak, dan istirahat cukup, kelola stres. Nah, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini untuk intervensinya, selain melakukan dengan metode cerdik, terdapat juga intervensi yang bisa dilakukan ke klien stroke, atau yaitu dengan slow back message, dan intervensi dilakukan oleh perawat maupun fisioterapi. Untuk slow back message ini dilakukan dalam bentuk pukulan dangkal dan gerakan telapak tangan.
jadi mungkin bapak atau ibu yang sudah bersuami istri bisa melakukannya. Misal ada suami yang sakit punggung atau stroke, nanti itu bisa dipukul-pukul di bagian bahu yang memiliki nyeri seperti itu. Baik untuk yang kedua, yakni gerakan telapak tangan yang lambat dan lembut di punggung pasien oleh peneliti dan rekan kerjanya. Untuk telapak tangan menyentuh punggung pasien dan kecepatan tetap sekitar 60 gerakan per menit selama 10 menit. Jadi bisa ditepuk-tepuk ya nanti yang bagian nyerinya seperti itu. Next. Ibu, selain intervensi yang kami tadi, itu ada senam stroke ya, kan senam ada senam stroke. Mungkin untuk senamnya ini tidak kami tampilkan karena sudah mepet. Mungkin kalau ada kesempatan kita dapat memutar senamnya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di sini sebelumnya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak ada, di sini ada jawab apa soal yang seperti tadi buat mengasah pengetahuan sebelum dan sesudah kami memberikan penjelasannya. Mungkin waktunya sekitar 5 menit. Dapat diberikan ke Pak Ibu ya. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia menjadi penyuluh yang kami lakukan ini. Terima kasih waktunya, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Kami mohon undur diri apabila ada salah kata. Kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.